Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Agus Kuswanto. Kali ini saya ingin membuat praktek, yaitu stimulasi pada pembahasan modul 3 pada sesi 4, yaitu dalam pencegahan dan penanganan stunting, yang mana pada modul 3 sesi 4 ini saya akan membahas tentang mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi kepada janin, memberikan stimulasi pada janin usia 0 sampai 9 tahun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, terima kasih kepada peserta ibu-ibu semuanya yang hadir pada hari ini. Kita dapat berkumpul kembali dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ibu-ibu, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Sehat semua ibu-ibu ya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas modul 3 pada sesi lanjutan yang kemarin ya, ibu-ibu, yaitu sesi 4. Yang mana pada sesi 4 ini kita akan membahas tentang mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Oke. Yang mana pemberian stimulasi ini sangat penting sekali ya ibu-ibu. Stimulasi itu apa sih ibu-ibu? Stimulasi itu adalah memberi rangsangan atau merangsang. Bisa dibilang merangsang, bisa melatih untuk memancing indera atau sensor motorik pada janin yang ada pada ibu-ibu hamil. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu tentang apa ibu-ibu? Modul 3 sesi 4 kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu mendukung perawatan pada ibu hamil. Ya, betul ibu ya. Mendukung perawatan ibu hamil ini contohnya apa kemarin Bu? Yaitu memberikan makanan-makanan bergizi, olahraga yang baik, aktivitas yang baik. Jadi ibu-ibu hamil itu harus kita dukung, kita beri motivasi agar tidak terjadi stunting pada anaknya kelak yang akan lahir. Oke ibu ya. Oke, kita lanjutkan pada materi kita hari ini, yaitu tentang mendukung ibu dan ayah memberikan stimulasi pada janin. Stimulasi itu adalah memberikan rangsangan, tadi sudah kita jelaskan ya ibu-ibu, untuk memancing atau melatih motorik atau indera janin yang ada pada kandungan ibu-ibu hamil. Jadi janin yang ada dalam kandungan ibu hamil itu bisa kita latih ya ibu-ibu, kita latih, dan di sini kita bisa kategorikan menjadi 3 bagian, yang mana bagian pertama itu stimulasi yang diberikan pada janin usia 0 sampai 3 bulan atau 3 bulan pertama. Kemudian yang kedua usia 4 sampai 6 bulan, yaitu 3 bulan kedua. Kemudian selanjutnya usia 7 sampai 9 bulan atau 3 bulan terakhir. Oke. Baik.
apa saja sih praktek yang kita berikan untuk memberikan stimulasi pada janin 3 bulan pertama? Ibu ada yang tahu? Boleh tunjuk tangan kalau ada yang tahu. Oh ya, baik Bu, silakan. Ya, tepat sekali. Ya, betul Ibu-ibu. Itu tadi ada yang memberi contoh untuk pemberian stimulasi, yaitu pada usia 3 bulan pertama. Contohnya apa tadi? Yaitu dengan bisa kita mengelus atau berikan sentuhan. Jadi di perut ibu hamil itu apabila kita sentuh, maka itu cara menstimulasi pada bayi yang masih dalam kandungan usia 0-3 bulan ya Bu. Oke, baik, yang selanjutnya itu 3 bulan kedua. 3 bulan kedua ini bisa kita stimulasikan dengan cahaya, karena penglihatan pada janin usia 3 bulan kedua itu sudah mulai terbentuk ya Ibu. Jadi alat yang kita pakai bisa menggunakan senter atau menggunakan cahaya yang lain, yang penting tidak terlalu terang, yang pasti nyaman, tidak mengganggu janin yang ada dalam kandungan. Itu ya Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu stimulasi yang kita berikan untuk janin 3 bulan terakhir usia 7-9 bulan. Apa yang bisa kita berikan? Yang bisa kita berikan yaitu dengan cara memberikan suara, karena bayi di usia 3 bulan terakhir itu indera pendengarnya sudah mulai terbentuk. Maka kita dianjurkan untuk sering melakukan atau memberikan stimulasi kepada bayi usia 3 bulan terakhir atau 7-9 bulan. Gitu ya Ibu ya. Oke, baik. Di sini kita coba bikin 3 kelompok nih. Saya punya kertas 3. Nanti kita bagi kelompok 3, masing-masing berdiskusi tentang pemberian stimulasi pada janin. Oke, yang pertama usia 1-3 bulan ya. Oke, kemudian kelompok kedua usia 4-6 bulan. Oke, kemudian kelompok ketiga yaitu usia 7-9 bulan. Baik ya Ibu-ibu, saya beri waktu 15 menit untuk saling berdiskusi. Oke, sudah ya Ibu-ibu. Coba saya ingin mendengarkan kelompok yang pertama dulu. Boleh dibacakan. Kelompok pertama, apa yang sudah diskusiin Bu? Apa cara yang kita gunakan untuk memberikan stimulasi pada usia 3 bulan pertama? Ya, baik. Kemudian lanjut kelompok kedua, yaitu usia 4-6 bulan. Oke, baik. Selanjutnya usia 7-9 bulan, kelompok ketiga. Boleh dibacakan isi diskusinya. Oke, baik. Jadi Ibu-ibu semuanya sekarang sudah tahu ya Ibu bagaimana cara memberikan stimulasi kepada bayi, dan sesuai tahapan-tahapan atau sesuai kategorinya, yaitu pada 3 kategori yang tadi kita sebutkan ya Ibu. Oke, jadi kesimpulannya, jenis stimulasi dapat diberikan sesuai dengan usia janin seperti tabel bentuk stimulasi berdasarkan usia janin, seperti yang kita diskusikan tadi ya. Kemudian kegiatan pemberian stimulasi dapat merangsang pertumbuhan sel-sel otak janin yang meningkatkan kemampuan panca inderanya yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian janin dalam kandungan perlu mendapatkan stimulasi dan gizi yang tepat melalui ibu hamil. Itu ya Ibu ya.
Jadi setelah kita belajar pada materi ini, harapannya ibu-ibu dan kita semuanya bisa mempraktekannya di kehidupan keluarga kita, karena hal ini untuk mencegah atau penanganan agar tidak terjadi stunting. Itu ya ibu-ibu ya. Oke, mungkin materi kita untuk sesi 4 kali ini sampai sekian. Tapi sebelumnya saya ingin ibu-ibu semua membuat tabel janji diri seperti yang sudah kita lakukan pada sesi sebelumnya. Oke ibu-ibu, nanti di pertemuan selanjutnya saya akan tanyakan kepada ibu-ibu ini, apakah sudah dilaksanakan janji diri yang sudah kita sepakatin hari ini, dan apabila ada kendala atau hambatan nanti bisa kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Dan tambahan ya ibu, apabila ibu-ibu sekalian ingin mengetahui info yang lebih lanjut atau lebih detail tentang stimulasi janin atau pemberian stimulasi pada janin ini, ibu bisa menghubungi SDM Kesos seperti kami sebagai tenaga sosial. Kemudian ibu bisa datang ke posyandu, Poskesos, Puskesmas dan lain sebagainya pada layanan-layanan kesehatan lainnya. Barangkali pertemuan kita hari ini sampai sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bersedia hadir, sudah ikut berperan aktif pada pertemuan peningkatan keluarga kita hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum